Kami percaya Tuhan, Puji Tuhan, haleluya. ada kuasa Bersyukur hanya oleh kemurahan Tuhan Yesus kita boleh bersama-sama diizinkan kembali menikmati firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengerjakan firman Tuhan ini. Haleluya. Saat ini judul renungan firman Tuhan adalah menikmati kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ketika saya berkunjung kepada saudara saya yang sedang mengalami sakit, saya mendengar secara langsung cerita dan keluhan-keluhan tentang rasa sakit yang dideritanya. Ada kalanya ketika sakit itu kambuh, saudara saya sampai berteriak-teriak karena tidak tahan menanggung rasa sakit yang menyiksanya. Saya sendiri pun pernah juga mengalami hal serupa ketika saya operasi dan pasca operasi. Yang saya saksikan di atas adalah soal penderitaan ketika kita sakit. Tetapi sebenarnya masih banyak hal lain tentang penderitaan-penderitaan di dunia ini. Masih banyak pergumulan-pergumulan lain, antara lain pergumulan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Ketika saya mendengar berbagai macam sharing curhatan, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kita semua memerlukan kuasa Tuhan. Kita memerlukan kuasa Tuhan bekerja. Kita memerlukan kuasa Tuhan untuk berkarya dan bermanifestasi dalam setiap bidang hidup kita. Menikmati kuasa Tuhan. Bagaimana agar Bapak, Ibu, Saudara tetap menikmati kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu? Poin yang pertama, percayalah firman Tuhan meskipun Bapak, Ibu, Saudara belum melihat. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan solusi bagi setiap permasalahan kita. Jawaban-jawaban sudah ada di tangan Tuhan. Tinggal waktu kapan Tuhan memberikan jawaban bagi setiap kita. Maka itu tetap setialah, bersyukurlah, bersukacitalah. 1 Korintus 10 ayat 13c dikatakan di sana, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya yang dikehendaki Tuhan kita adalah seperti iman percaya wanita yang 12 tahun pendaraan. Matius 9 ayat 21. Di dalam hatinya wanita itu berkata, asalku jamas jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan wanita ini menikmati kuasa kesembuhan dari Tuhan. Bagaimana dengan iman dalam hati kita? Percayalah meskipun Bapak, Ibu, Saudara belum melihat. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Di sana diceritakan bagaimana iman percaya Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak terbakar, yang tidak mati meskipun di dalam dapur api. Di sana dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung. Bapak, Ibu, Saudara, meskipun Tuhan tidak menolong, tetapi mereka tetap percaya. Tetapi Allah kita setia. Tuhan pasti mendengar seruan orang-orang benar.
Percayalah firman Tuhan. Meskipun Bapak Ibu belum melihat, maka Bapak Ibu akan menikmati kuasa Tuhan. Percayalah ada kuasa yang mengalir ketika Bapak Ibu memuji-muji Tuhan, menyanyi. Percayalah ada kuasa yang mengalir ketika Bapak Ibu Saudara selalu bersyukur di dalam segala hal. Percayalah ada kuasa yang mengalir ketika kita bisa mengampuni. Percayalah ada kuasa yang mengalir ketika kita berdoa. Bagaimana menumbuhkan iman percaya ini dan bagaimana memeliharanya? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk menjadi percaya dengan teguh, tidak goyah, banyaklah mendengar firman, baca firman, dan renungkan firman setiap saat, setiap waktu. Puji Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana agar kita semua bisa terus menikmati kuasa Tuhan. Teruslah setia bersama Tuhan sampai akhir. Kita buka dalam Ayub 1 ayat 1. Di sana dikatakan Ayub adalah orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan mengizinkan Ayub diuji. Bahkan iblis mencobai Ayub. Harta bendanya habis, ternaknya, bahkan anak-anaknya meninggal. Bahkan Ayub sendiri ditimpa oleh penyakit. Bahkan istrinya pun juga menghujat Tuhan. Tetapi Ayub tetap setia, tetap percaya sampai akhir. Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Di sana diceritakan bagaimana keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Ayub 42 ayat 10, di sana diceritakan bahwa Tuhan memberi ganti 2 kali lipat segala apa yang dipunyainya. Ayub setia bersama dengan Tuhan sampai akhir. Maka orang yang setia sampai akhir, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Allah yang memelihara, Allah yang menyertai, Allah yang empunya segala-galanya. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu, percayalah firman Tuhan, meskipun kita belum melihat. Karena itu, teruslah setia bersama Tuhan sampai akhir. Maka kita semua akan menikmati kuasa Tuhan. Kesimpulan dari renungan saya saat ini, dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan di sana, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah kita menghendaki, merindukan, menginginkan kita semua anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, gereja Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Tuhan sudah menyediakan jawaban, menyediakan solusi, bahkan kuasa sudah Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Bapa, berikan kami iman untuk kami percaya kepadamu meskipun kami belum melihat. Dan berikan kami kesetiaan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Maka kami akan melihat mujizat-Mu, kuasa-Mu akan dinyatakan bagi kami orang-orang yang setia ini. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, berkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan, pulihkan hidup